Shalom para sahabat insani yang terkasih. Jumpa lagi dalam channel renungan yang sama kita cintai, Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini. Pada hari Selasa 7 September 2021 dalam pekan biasa yang ke-23. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Seraya kami datang kepadamu untuk merenungkan sabdamu yang akan menjadi pegangan dan kekuatan hidup kami, terlebih untuk kami jalani hari ini. Dan biarlah ya Tuhan Engkau membuka hati kami, sehingga kami dapat menerima sabda-Mu itu, dan kami dapat wujudkan juga di dalam kehidupan kami ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Para sahabat insani yang terkasih, Injil yang menjadi permenungan kita pada hari ini dikutip dari Injil Lukas pasal 6, ayat 12 sampai 19. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon, yang diberinya nama Petrus, Andreas, saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat insani yang terkasih, manusia selalu dihadapkan pada banyak pilihan, mulai dari hal kecil sampai besar yang sangat penting dan menentukan dalam hidup. Dalam hal kecil, memilih dapat kita lakukan seturut selera dan keinginan kita. Sebaliknya, kita akan kesulitan memilih bila dihadapkan pada pilihan yang penting dan sangat menentukan. Untuk hal seperti ini, kita tidak boleh memutuskan berdasarkan selera dan keinginan kita. Pengalaman membuktikan bahwa bila kita memilih hal penting berdasarkan selera dan keinginan pribadi, maka pilihan itu seringkali salah dan keliru. Para sahabat insani yang terkasih, dalam Injil hari ini dikisahkan bagaimana Yesus memilih para muridnya. Pilihan Yesus tidak berdasarkan pada selera atau keinginan hati Yesus saja. Sebelum menjatuhkan pilihan itu, Yesus terlebih dahulu menyepi dan berdoa mencari kehendak Bapa, sehingga pilihan Yesus adalah sungguh pilihan Bapanya. Para sahabat insani yang terkasih, orang-orang yang dipilih oleh Yesus menjadi rasulnya secara manusiawi memiliki problem yang berbeda-beda.
Kita tahu bersama Petrus itu orang yang semangatnya menggebu-gebu dan membuat janji-janji hebat, tetapi menjadi seperti tak punya daya di saat kritis menimpanya. Matius, seorang pemungut cukai yang hidupnya tidak bersih dan populer. Yakobus dan Yohanes merupakan orang-orang yang ambisius, yang menginginkan kedudukan di dalam kerajaannya. Thomas dan Bartolomeus merupakan orang-orang yang skeptis dan tidak mudah percaya. Yudas Iskariot yang karena uang menjadi pengkhianat. Para sahabat insani yang terkasih, inilah orang-orang yang dipilih oleh Yesus menjadi rasulnya. Yesus memilih mereka untuk menjadi dasar bagi gerejanya, dan Yesus pasti tahu kelemahan-kelemahan mereka dan tahu pula resiko dari pemilihannya. Lalu pertanyaannya, mengapa Yesus tetap memilih mereka itu? Para sahabat insani yang terkasih, proses pemilihan para rasul yang sangat manusiawi itu sungguh mengingatkan kita akan karya Allah dan kuasa Roh Kudus dalam gerejanya. Karena itulah Yesus sebelum memilih mereka, ia berdoa semalam-malaman. Yesus juga menyertakan bahwa kuasa Allah dalam pemilihan para rasulnya. Ia ingin untuk menyerahkan mereka semua yang dipilihnya itu kepada Bapanya. Yesus sekali lagi tidak membuat keputusan dan pilihan berdasarkan selera dan keinginannya, tetapi Yesus ingin supaya seluruh kehendaknya dan juga kehendak Bapanya menjadi satu dan sama. Para sahabat insani yang terkasih, peristiwa ini mengingatkan kita juga akan panggilan kita masing-masing di dalam gerejanya. Kita dipilih bukan karena kita hebat, kita tahu banyak hal, tetapi kita dipilih karena kita mau dan siap untuk diutus sesuai dengan karya dan panggilan hidup kita masing-masing. Lewat perutusan kita masing-masing, kita mau belajar dari Yesus. Di dalam seluruh hidupnya, ia ingin menyelaraskan dengan kehendak Bapanya. Mari kita juga bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah saya sudah hidup sesuai dengan keinginan Tuhan, atau masih hidup menurut selera dan kehendak kita sendiri saja? Semoga lewat permenungan kita hari ini, seluruh kehidupan kita berada dalam kehendak Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus, Kau mengajarkan kami lewat sabdamu hari ini, bahwa seluruh kehidupan kami, pilihan-pilihan yang akan kami putuskan, hendaknya dibawa dalam doa, sehingga menyerahkan seluruhnya bersama dengan Allah Bapa. Semoga Tuhan, kami mampu juga untuk menyelaraskan seluruh kehendak dan keinginan hati kami seturut dengan kehendak Bapa di surga. Dan semoga kami semua juga senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Nya dan mengandalkan Dia di dalam kehidupan kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudari-saudara senantiasa dilindungi, dibimbing dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Christian Sulistyo Goran. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.